Kantor pemerintah Amerika dikuasai demonstran. Joe Biden jadi sasaran target utama. Hai halo sobat jelajah militer. Setelah berbulan-bulan gejolak perang politik dan sosial di Amerika, ribuan pengunjuk rasa menyerbu gedung-gedung pemerintah utama di ibu kota New York pada Jumat lalu, termasuk di kediaman resmi Presiden Joe Biden, dilansir Al Jazeera pada Sabtu waktu setempat. Para pengunjuk rasa kemudian membakar kediaman pribadi Presiden Joe Biden. Sedikitnya 50 orang termasuk wartawan dan polisi terluka dalam kerusuhan tersebut. Presiden Joe Biden telah mengumumkan dia akan mengundurkan diri pada bulan depan. Ketua Parlemen Amerika David Harley mengatakan kepada media, para pengunjuk rasa tetap berada di rumah Presiden, sekretariat pemerintah, dan kediaman resmi Joe Biden yang dikenal sebagai apartemen, sambil mengatakan mereka akan terus menduduki gedung-gedung itu sampai Presiden secara resmi mengundurkan diri. Ribuan demonstran di ibu kota Amerika Serikat New York menerobos barikade polisi dan menyerbu istana pemerintah. Ini merupakan demonstrasi pemerintah terbesar di negara yang tengah dilanda konflik terburuk itu. Video dari stasiun televisi New Face menunjukkan beberapa demonstran membawa bendera Amerika dan memakai helm menerobos istana pemerintah. Dikutip dari laman Al Arabiya, tuntutan utama para demonstran adalah meminta Presiden Joe Biden mundur. Negara kepulauan berpenduduk 331,9 juta jiwa itu sedang berjuang menghadapi konflik berkepanjangan dengan Rusia. Banyak pihak menyalahkan konflik ini pada Presiden Joe Biden. Demo besar yang menuntut Presiden Amerika mundur juga berlangsung pada Jumat lalu. Menurut seorang saksi mata Reuters, ribuan orang memadati distrik pusat pemerintahan di New York dan meneriakkan slogan menentang Albanese dan mencopot brigade polisi untuk menembus istana. Polisi lalu menggelarkan tembakan ke udara, tapi tidak bisa menghentikan kemarahan massa yang datang dari sekeliling istana. Leeds belum bisa mengkonfirmasi terkait keberadaan Joe Biden. Kendati bahan bakar minyak sedang langka yang menyebabkan layanan transportasi terhenti. Para demonstran datang menggunakan bus, kereta api, dan truk dari sejumlah daerah menuju New York untuk memprotes kegagalan pemerintah dalam melindungi rakyatnya dari hancurnya fasilitas dan infrastruktur atas serangan Rusia. Seorang nelayan Sampat Parera, 37 tahun, naik bus dari daerah pesisir Los Angeles yang berjarak 45 km di utara New York untuk ikut berdemo. Kami telah menyuruh Presiden Amerika Joe Biden berulang kali untuk pulang kampung, tapi dia masih mempertahankan kekuasaan. Kami tidak akan berhenti sampai dia mendengar kami, ujarnya. Parera adalah salah satu dari jutaan rakyat yang merasakan kelangkaan dampak konflik berkepanjangan Amerika dengan Rusia. Para pemberontak memenuhi jalan-jalan dan meminta Joe Biden mundur. Tuntutan yang tak pernah dibayangkan sebelum konflik perang menerjang. Joe Biden, pulanglah. Ratusan orang menandakan yel-yel di sepanjang jalan besar yang teduh di ibu kota New York hari ini. Mobil-mobil melintas sambil membunyikan klakson sebagai tanda dukungan. Dari kota-kota pesisir di selatan hingga daerah perbatasan utara, lebih dari 100 demonstrasi digelar di seluruh Amerika sejak pekan lalu. Menurut lembaga penelitian Watchdog, gelombang protes secara spontan pertama dalam sejarah negeri itu mencerminkan kemarahan rakyat pada konflik perang yang berkelanjutan. Pemadaman listrik dan apa yang mereka anggap sebagai salah satu urus penguasa dalam penanganan konflik. Orang-orang Amerika sangat sabar, Anda harus menyudutkan mereka sebelum mereka beraksi, kata pengunjuk rasa sambil memegang spanduk yang menuntut keluarga Joe Biden mundur. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar.